27 tahun kita telah bersama, harungi samudra kehidupan. Kadang ada suka, kadang ada duka, bunga hidup berumah tangga. Maafkan bila ku terlanjur, maafkan bila banyak murka, maafkan bila banyak hak tak tertunaikan. Daku hanya manusia, tak luput dari noda, namun cintaku tulus kepadamu. Begitu jadi kirim pakai WhatsApp, nggak sampai 5 menit dibalas istri saya gambar nangis. Ada 3 perempuan yang tidak boleh disatukan satu rumah. Dengar baik-baik kalian laki-laki ini. Perempuan. Ada 3 perempuan yang tidak boleh tinggal satu rumah. Karena akan sengsara salah satu atau dua-duanya. Pertama, jangan kau tinggalkan ibumu dengan istrimu satu rumah. Laki-laki. Karena kalau enggak istrimu yang sengsara, ibumu yang sengsara. Maka saya tidak mau satu rumah dengan ibu saya. Tapi terpaksa pernah setahun. Nggak ada yang ngurus ibu. Saya bilang sama istri, kau jangan lawan ibuku sekalipun. Aku minta tolong. Ku sembah kau. Itulah istilahnya orang Melayu bilang. 10 jari, 1 dengan kepala. 11. Jangan kau ganggu ibuku. Kalau ada apa-apa ngomong sama aku, jangan sama ibuku. Setahun, pokoknya saya bilang sampai adik saya kawin. Makanya tidak boleh ibu dengan istri satu rumah. Kata orang barat, there cannot be 2 kings in 1 kingdom. Tidak boleh ada 2 raja dalam satu istana. Ibu saya menganggap saya miliknya. Betul. Istri saya pun menganggap saya miliknya. Nggak boleh. Kalau jumpa mertua yang keras, istri kita kurus. Salah aja apa yang dibikin. Masa istri kita pakai cabai rawit. Ya Allah, pakai cabai rawit? Ya matilah anakku kalau makan cabai rawit. Aku mamaknya, 27 tahun aku yang ngurus dia. Gila kau. Anakku kalau makan cabai rawit, mencret. Diam biniknya. Manalah tahu orang binik baru, ya enggak? Tahu-tahu masak lagi besok, pakai garam 2 sendok. La ilaha illallah, garam 2 sendok. Ya, aswin. Anakku kalau makan garam 2 sendok, aswin. Darah tingginya kumat. Iya. Besok masak lagi. Rimbang dimasak. Cepoka. Rimbang. Ini anakku kalau makan rimbang muntah. Lama-lama biniknya bilang, udahlah mama ajalah kawin sama anakmu, aku pulang ke rumah mamaku. Nggak boleh 2 itu. Kalau jumpa menantu yang kejam, ibu kita pula yang hajab. Ya Allah, kau masak pakai cabai rawit? Iya. Mencret anakku, mati pun nggak apa-apa kan? Mau apa? Mama Allah yang hajab, ya enggak? Maka kata guru-guru kita semua diingatkan, jangan kau satukan ibumu dengan istrimu satu rumah. Kalau ada perempuan bisa satu rumah dengan mertuanya, sabar. Itu menantu adalah calon ahli surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jarang itu. 1.500 nggak dapat. Jangankan 1, 1.500 nggak dapat. Ada yang sabar sama mertua, aku tunjuk tangan dulu. Yang tak pernah bertengkar sama mertua, coba tunjuk tangan. Nggak pernah bertengkar selama kawin. Ini ahli surga nih, 2, 3, 4. Begini banyaknya perempuan. Berarti yang lain melawan semua. Yang kedua, jangan satukan saudara perempuanmu dengan ibumu. Nggak boleh. Istri saya dengan adik perempuan saya satu rumah. Kalau enggak istri saya yang kurus,
adik saya yang kurus. Betul, kalau dapat adik ipar perempuan yang keras, dimasak bini lah paha ayam sepotong. Untuk anaknya yang masih kecil, balita makan ayam lah, sup. Disimpanlah di lemari. Datang adik ipar perempuan nih pulang kuliah, dibukanya. Ada makanan lain ikan tamban sama tahu. Tengah tamban. Ih, ada sop ayam, dimakannya langsung. Kakak perempuannya bilang, iparnya bilang, ya Allah kok dimakan ayam itu sop untuk anak kita yang baru kecil ini, yang baru 2 tahun, dia harus minum kuah sup. Tak ada uang, cuman sepotong bisa dibeli. Diam kau, ini duit abangkunya ini. Kurus bini kita. Jumpa bini yang buas. Udah mau begitu tengoknya adik iparnya pulang, sap, dikuncikannya lemari kantonginya. Adik mau makan, mana kunci kak? Pinggir sungai itulah kau cari katanya. Tidak boleh 2 perempuan di satu rumah. Yang ketiga yang tidak boleh satu rumah, ingat nih, laki-laki, jangan kau satukan istrimu dengan istrimu satu rumah. Ya, itu dua-dua mati. Ini susah, laki-laki ini susah nih. Laki-laki ini asal udah kaya sedikit aja pasti itulah itu nih. Enggak orang awam, enggak ustad. Apa kabar ustad? Alhamdulillah. Ya, kenapa ustad? Bini udah 3. 3 bini ustad. Sunnah. Sunnah kepala tuh kau. Iya, kadang-kadang jengkel aku. Kapan Nabi memadu istri pertama? Kutanya dulu, kapan Nabi memadu istri pertama? Ibunda Khadijah dinikahi umur 40. Wanita tercantik dan terkaya. Nabi umur 25. 25 tahun perkawinan berlangsung. Siti Khadijah umur 65. Nabi umur 50. Siti Khadijah wafat di pangkuan Nabi sebagai satu-satunya istri. Tidak dimadu. Kalau Nabi Muhammad nafsunya besar, mengikutkan hawa nafsu, tak mungkin Nabi bertahan dengan seorang istri sampai umur 65. Betul? Kutanyalah dulu, perempuan umur 65 masih seksi apa enggak? Oi, jawab yang kuat, seksi apa enggak? Pastilah udah kiwir-kiwir. Tapi Nabi bertahan dengan istri 1. Maka kalau mau kawin 2, 3, 4, jangan bicara-bicara sunnah. Kawin aja. Berapa bini pak? 4. Sunnah? Bukan. Kenapa? Nafsuku besar. Udah, titik. Jangan bawa-bawa sunnah. Betul? Kalau 1 kurang, ku agak 4 ku bikin. Jangan sok-sok, aku kawin 4 karena sunnah Nabi. Nanti mati di akhirat jumpa Nabi, ditanya Nabi, berapa bini kau? 4 ya Rasul, karena sunnahku atau karena nafsumu? Ditepuknya mencong udah. Tahu salah agak lah. Laki-laki ini itu penyakitnya itu, selalu udah kaya sedikit aja, tambah bini. Dibikinnya hebat kali. Umur 30 bisa lah, masih gagah. Umur 50 udah begini jalan tuh. Kenapa Wak kok begitu jalan Wak? Weh orang terlalu congok ah. Sayangi istri. Kata Nabi, khairukum khairukum li ahlihi. Laki-laki terbaik adalah yang paling baik terhadap istrinya. Wa ana khairukum li ahli. Dari semua laki-laki sedunia, akulah Rasulullah yang paling baik terhadap istriku. Paham? Hunna libasul lakum, istrimu itu pakaianmu, hai laki-laki. Wa antum libasul lahun, dan kamu adalah pakaian istrimu. Elok-elok dijaga baju awak supaya enggak terhina awak. Kalau pakaian saya datang kemari robek-robek, yang dihina orang bukan baju saya,
Yang dihina orang siapa? Pakaian kita. Istri nih, pakaian kita ya laki-laki. Kalau dia rusak, yang dihina orang bukan dia, kita. Bini kita pinggir jalan nyusukan anak. Lewat orang, emak jang kata orang. Lewat yang lain, iya. Lewat lagi, mak. Lewat yang berhenti, atuh. Kumpul di warung teh, minum kopi. Kau tengok tadi, bini siapa lah itu? Yang salah lakinya, betul. Bini siapa lah itu, bodohnya lelakinya, kata orang. Dia yang bayar mahar, orang yang mendelik. Dijaga bini ini. Jadi kalau kawin dua boleh, tapi jangan satu rumah, nggak sunnah. Makanya ada orang nanya, bagaimana cara menentukan madu asli? Ada yang bilang madu asli itu kalau ditaruh di kulkas tidak beku. Namanya madu ditaruh di beku lah kalau taruh kulkas. Ada yang bilang madu itu kalau ditaruh di piring semut tak mau makan, itu asli. Mana ada, kalau madu dimakan semut lah. Apa cara menguji madu itu asli atau tidak? Bawa pulang ke rumah. Kalau berterbangan piring, sendok, gelas, itu madu asli. Saya bilang sama istri saya, satu hari hujan gerimis, ibu saya memandang ke jendela, banyak bunga-bunganya. Dia banyak menanam bunga mawar, melati. Dia urus sendiri ibu saya itu. Dia lihat berbunga musim hujan. Saya dari kamar keluar, saya panggil istri saya. Sini dek. Apa bang? Siapa perempuan itu? Yang mana? Itu yang lihat bunga itu. Mana? Itu yang sedang memandang bunga di halaman itu. Kata saya, Umi. Umi? Ya, Umi siapa? Umi abang. Umi saya? Saya bilang, iya, Umi abang. Umi saya? Iya. Saya pesan kepadamu, dek, satu pesan. Jangan kau bertengkar sama dia. Kalau sekali kau bertengkar sama umiku itu, sempat umiku marah, dia bilang, Nain, kau pilih binimu atau kau pilih aku nak? Pasti ku pilih ibuku, kau ku tinggal. Pucat istri saya. Pucat, gemetar dia. Abang gak sayang sama awak? Ku bilang, beribu-ribu bunga di taman, hanya setangkai bunga idaman. Tapi ingat, jangan bertengkar dengan umiku. Sebab Allah meletakkan umi setelah Allah. Setelah menyembah Allah, berbuat baik sama ibu, bapak. Nggak bisa kau saingi ibuku. Sabar. Alhamdulillah. Setahun adik saya kawin, kami pindah buat rumah kami di tempat dekat-dekat lah, nggak jauh dari situ. Sampai ibu saya wafat, tak pernah sekalipun istri saya bertengkar sama ibu. Kadang-kadang ibu saya salah, tahu saya ibu saya salah, marah-marah ibu saya sama istri saya lihat gitu, dimarah-marahin. Istri saya bilang, iya umi, maaf umi. Padahal saya tahu ibu saya yang salah. Saya tunggu aja, saya biarin aja. Iya umi, maaf umi, maaf. Ya udah, pergi kau. Pergi ibu saya istri saya ke kamar. Saya ikuti. Diambilnya, dibukanya lemari, diambilnya anduk, ditutupkannya ke mukanya, menjerit dia sekuat-kuatnya. Supaya jangan dengar. Saya peluk dari belakang. Sabar sayang, itu ibu saya. Tak lamanya hidupnya. Sabar. Sabar. Kalau kau sabar, aku akan berbuat baik kepadamu seumur hidupku. Ibu saya wafat 98 bulan Ramadan. Dan sampai sekarang saya tidak kawin lagi. Padahal banyak yang minta. Namanya Ustadz, ya enggak? Ada yang
bilang sama saya, bang, kawini saya bang, saya orang kaya, rumah saya besar, kebun saya banyak, kawini saya cuma mau abang jadi imam saja bang Ustadz, tak usah cari makan, saya yang kasih makan abang. Ku tengok mukanya, ku bilang apa? Tak ada harapan. Kenapa? Masih hidup yang sana. Kalau dia masih hidup, kau tak ada harapan. Meskipun solehah aku, biarpun kau solehah, nggak ada harapan. Sebab istriku itu pernah berkorban perasaan jiwa dan raga dengan ibuku. Macam mana aku balas itu? Perkawinan kami sudah jalan 27 tahun lebih, hampir 28 tahun. Setiap hari perkawinan saya selalu ingat. Hari lahir sering lupa, hari ulang tahun saya sering lupa. Kalau nggak diingatkan nggak ingat. Tapi kalau hari perkawinan dengan istri saya ingat. Saya selalu beri hadiah khusus hari perkawinan. Kadang-kadang peyek. Ya. Hadiah khusus kan begitu ya. Kadang-kadang pecal. Istri saya tidak mau emas, tidak punya emas, tidak pernah pakai bedak. Perkawinan saya bawalah tempat tidur, meja hias, Quran sebagai mahar. Saya ingat betul 500.000-nya biaya kami kawin. Dibelikanlah bedak kamai 5.000 rupiah sama lipstik segala macam. Sampai berjamur bedak itu tak dipakai tau. Istri saya nggak pernah pakai bedak, nggak pernah pakai lipstik seumur hidupnya. Memang nggak suka pun saya. Tapi masya Allah, sakit pun saya diurusnya. Saya pernah dikirimi racun, setahun harus makan bubur. Bubur itu harus di blender lagi. Aduh, lebih parah dari muntah kucing. Setahun 2 jam sekali, 3 jam sekali disuap. Ku pejam aja mata, saking jijiknya. Sabar kali, setahun sembuh, udah bisa makan nasi. Ku bilang, aduh, kalau beginilah baiknya bini, masih di madu juga. Memang jahanam lelaki. Ulang tahun ke-27 perkawinan saya di Padang, nggak bisa pulang, sedang dakwah. Sedih hati saya ambil kertas, lepas sarapan pagi saya karang lagu untuk istri saya. Saya ngarang lagu 20 menit, 15 menit jadi. Nggak perlu masuk hutan, keluar gunung 15 hari. Itu bukan penyair, itu pemabuk. Saya karang lagu jadi, masuk mobil, saya bilang sama panitia, syuting. Pakai HP saya syuting. Saya mau kirim lagu untuk istri saya. Ulang tahun perkawinan ke-27, ke-28 belum? Mau dengar? Dengar baik-baik, jangan ribut-ribut. 27 tahun kita telah bersama, harungi samudra kehidupan. Kadang ada suka, kadang ada duka, bunga hidup berumah tangga. Maafkan bila ku terlanjur, maafkan bila banyak murka, maafkan bila banyak hak tak tertunaikan. Daku hanya manusia, tak luput dari noda, namun cintaku tulus kepadamu. Begitu jadi kirim pakai WhatsApp, nggak sampai 5 menit dibalas istri saya, gambar nangis. Indahnya rumah tangga ya nggak? Kami tidak kaya, makan kami rebus-rebusan aja. Istri kami keturunan Sunda, orang Banten. Jadi makannya rebus saja. Sekali-sekali lah lalap. Saya orang Melayu, biar rumah runtuh asal gulai lomak. Mula-mula kawin tuh tak sedap kurasa, betul. Udah pulang awak dari kampus USU ngajar jam 2:30. Sampai di rumah kata istri saya, sebentar ya bang, dimasak dulu sayurnya, majang. Udah 2:30 dimasak. Pakai kompor sumbu lagi.
Jam 3 baru sampai. Sekali kuliah apa? Sawi hijau direbus. Jengkelnya lah. Makan juga Pak. Besok itu lagi, yang lain lagi. Aku bilang, ini makanan kambingnya ini, gue bilang. Dibantinya nangis. Kami makan sepiring berdua. Makanan kambing ini, gue bilang. Nangis dia. Entah apalah dibikinnya, entah di doanya malam, entah di ludahinya. Sayur tuh. Besok-besok rebus sawi hijau. Udah saking jengkelnya lah, aku makan aja lah. Rupanya enak betul. Manis, segar. Satu rebusan tuh habis semua saya makan. Terdiam istri saya, enak bang, ya Allah, enak betul. Ini makanan kambing bang. Enggak, ini memang enak betul ini. Besok masak lagi tak apalah. Kurasa entah diludahinya, entah dikasihnya keringat ketiaknya. Tak tahulah, aku enak kali kurasa. Sejak itu kami memang makan rebus-rebus lah. Hilang kebiasaan makan gulai lemak itu. 27 tahun kawin sama-sama. Susah payah bersama. Susah bersama, senang bersama. Senang pernah juga, senang tinggal di Pondok Indah. Oh, mak bukan kaleng-kaleng. Direktur utama ini, Tengku Zulkarnain ini direktur utama. Disuruhnya, bang kawin lagi lah bang, katanya. Sunnah, bodoh juga bini. Bilang tak sunnah kawin lagi. Tahu tak? Satu aja cukup. Satu aja hajab, ya enggak? Nah, itu Rasulullah buat sama istri. Baik-baik sama istri, supaya kamu jadi laki-laki terbaik. Orang yang rajin tahajud, laki-laki baik, tapi bukan terbaik. Laki-laki yang rajin puasa Senin Kemis, laki-laki baik, tapi bukan terbaik. Laki-laki yang rajin sedekah, laki-laki baik, tapi bukan yang terbaik. Siapa laki-laki terbaik? Khairukum li ahlihi. Laki-laki terbaik adalah yang paling baik terhadap istrinya. Nabi itu manggil istri itu bukan namanya. Ibunda Khadijah dipanggil Habibi, kekasihku. Ya Habibi, Habibah. Ya Habibi, alangkah manisnya. Coba kalau kita panggil istri kita, sayang. Pulang kita sayang. Alangkah bangganya istri saya itu. Oi, puas hati. Balik kita. Umak bangganya dia. Betul? Ini manggil bini, woi. Buka pintu, woi. Woi. Datang tamu. Woi, bikin kopi, woi. 2, woi. Yang banyak gulanya, woi. Untung bininya nggak nyaut. Gula habis, woi. Beli dulu, woi. Kenapa mesti manggil woi? Panggil sayang yang buka pintu, yang bikin kopi, yang kan enak. Orang barat, Inggris, Amerika, kafir mayoritas. Tapi manggil bininya kayak Rasulullah. My darling, sweetheart, honey, my love, baby, I love you baby. Inggris, Amerika. Kita orang Islam 7 keturunan manggil istri apa? Woi. Bininya kecil. Unyil. Buka pintu. Kalau bini kita kecil jangan panggil unyil. Panggil yang membuat dia bangga. Si kumil-kumil, abang pulang. Dia pun lari-lari buka pintu itu. Itu pakaianmu itu, betul. Muliakan istrimu. Ini kalau bini kita besar, kita hina. Pulang kerja kita tanya, mak, nak, apa pak? Mana kulkas? Di sebelah bapak itu, bukan ini, kulkas yang bisa jalan-jalan. Mana ada? Mamamu. Dihinanya istrinya di depan anak-anak. Kalau manggil Siti Aisyah radhiyallahu anha Nabi, bukan dipanggilnya ya Aisyah, ya Humaira, wahai si pipi merah. Wahai si pipi merah. Kan bangga coba. Kita mau pulang, istri kita lagi ngaji, kita bilang, pipi merah. Pulang kita sayang. Pura-pura nggak dengar bini kita itu. Si pipi merah. Pipi merah siapa? Abang.
Pulang kita sayang, kan bangga dia. Ini tembem. Pulang kita tembem. Ditanya kawannya, siapa tembem? Ya, 7 lubuk 9 kolam. Mana yang dalam belum ku tahu. Ku ceraikan yang buruk, dapat yang lombam. Mana betuah belum ku tahu. Jangan dihina istri-istri, itu pakaian kita. Betul. Panggil dengan yang membangga. Jangan kita manggil sayang udah terlambat. Ada veteran perang RI, umur 82 tahun. Habis upacara bendera, jumpa kawannya umur 78. Dia tanya, tinggal kau lah yang hidup. Iyalah bang, aku aja lah, yang lain udah game semua bang. Pejuang kemerdekaan. Kata yang 82 tahun nih, mau singgah ke rumah, minum kopi kita, dekatnya rumah. Singgahlah. Sampai di rumah, yang 82 tahun itu memanggil istrinya, sayang, buatkan kopi sayang, pakai susu. Ini si Udin datang nih, kawan abang berjuang dulu. 2 ya sayang ya, banyakkan gulanya sedikit, biar jangan kumat mah kami. Datang istrinya, keluar, udah 75 umur bininya. Taruhkanlah teh, kopi tadi, susu. Minum bang, dipegang lakinya, pundak istrinya yang sudah 75 tahun itu. Terima kasih sayang, baik kali kau sayang. Tersipu-sipu istrinya masuk. Kawannya itu yang umur 78 itu tercengang. Hebat kali abang. Udah umur 82 tahun abang masih mesra sama bini. Manggil sayang. Hebat kali abang. Shh, kata yang tua tuh. Aku lupa namanya. Terpaksa aku panggil sayang. Kalau aku tanya siapa namamu, ditepak aja lah depan. Paham? Sayangi istri, sayangi anak. Mudah-mudahan kita dunia bersatu, di akhirat kita akan bersatu.